Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas ABT B5 Malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi kebijakan GCG dan sistem pengendalian internal pada perusahaan BUMN di PT Pertamina Persero. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 11 anggota. Pertama ada saya sendiri, Salsabila dengan NIM 045, 46, maaf. Yang kedua ada Stefania dengan NIM 038. Yang ketiga ada Fauzia Widianing Tias dengan NIM 043. Yang keempat ada Kesia Mada Putri dengan NIM 044. Yang kelima ada Rahel dengan NIM 045. Yang keenam ada Galeh dengan NIM 047. Dan selanjutnya ada Nazla dengan NIM 048. Selanjutnya ada Serli dengan NIM 056. Kemudian ada Ana Sajida dengan NIM 058, kemudian Maranata dengan NIM 059, dan terakhir ada Ramadini Arti dengan NIM 064. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Stefani. Kepada Kak Stefani, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Corporate Governance Good merupakan konsep yang dapat dijadikan sebagai peringkat kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder berdasarkan peraturan yang berlaku, serta dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan corporate value, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, pertanggungjawaban, adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta stakeholder lainnya. Good Corporate Governance atau GCG dan pedoman etika dalam perusahaan 2020. Salah satu perusahaan yang menerapkan GCG adalah PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero sendiri ialah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi yang meliputi minyak, gas, serta energi baru yang terbarukan. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan mengenai PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas milik BUMN yang terbesar di Indonesia. Sejarah PT Pertamina dimulai pada tahun 1961 ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil alih perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia. Pada tanggal 10 Desember tahun 1961, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara didirikan sebagai badan milik usaha milik negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Dan pada tahun 1971, Pertamina menjadi perusahaan yang mengelola sebagian besar sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Terima kasih kepada Kak Stefani. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Widi. Kepada Widi, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada definisi dari Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang para dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya, dan pada akhirnya akan terhindar dari benturan peran. Sementara definisi Good Corporate Governance atau GCG sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN nomor 117/2002 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Lalu, prinsip dasar Good Corporate Governance. Prinsip utama GCG yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu 1. Keterbukaan atau transparansi, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility. Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi. Yang keempat, independensi adalah atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun perundang-undangan.
Lalu yang kelima ada kewajaran atau fairness, yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih kepada Widi atas materi yang disampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kesi. Kepada Kesi, dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada governance struktur. Governance struktur merupakan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan seperti pemilik atau pemegang saham, pengawas atau komisaris, dan pengelola atau direksi atau manajemen. Sehingga dari berbagai organ ini tidak memiliki hubungan keluarga atau finansial, sehingga setiap organ utama perusahaan dapat melakukan tugasnya secara profesional dan independen, bebas dari konflik of interest. Selanjutnya, teori yang terkait dengan Good Corporate Governance atau GCG, yaitu teori yang terkait dengan GCG menurut Muhammad Mahyudin Zarkashi pada 2008 mengatakan agensi teori atau teori akuntansi merupakan hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dengan menggunakan jasa agen untuk kepentingan prinsipal. Secara garis besarnya, prinsipal bukan hanya pemilik, tapi juga kreditur, pemegang saham, maupun pemerintah. Oke, terima kasih kepada Kesi atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karahel. Kepada Karahel, kami persilakan. Baik, tujuan penerapan Good Corporate Governance atau GCG yang pertama adalah mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. Yang kedua, meminimalkan agency cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen. Kemudian, memperbaiki fondasi perusahaan untuk menjadi. Yang keempat, transparansi tanggung jawab. Yang kelima, memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi. Kemudian dapat menarik investor potensial karena pilihnya kepercayaan dengan diterapkan GCG dan lain-lain. Kebijakan GCG pada etika bisnis. Yang kedua, struktur organisasi transparan. Yang ketiga, dewan direksi yang independen. Yang keempat, transparansi keuangan. Yang kelima, komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang keenam, manajemen risiko. Yang ketujuh, keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, penghargaan dan sanksi. Yang terakhir, pengawasan dan pelaporan. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Karahel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gale. Kepada Gale, kami persilakan. Sistem pengendalian internal GCG. Yang pertama, struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik. Kedua, kebijakan prosedur tertulis. Ketiga, pengendalian keuangan. Keempat, manajemen risiko. Kelima, pengawasan dan evaluasi kinerja. Keenam, kepatuhan etika bisnis. 7, pengendalian lingkungan operasional. 8, pengendalian persediaan minyak dan gas. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip-prinsip pada GCG. Tujuan implementasi GCG di PT Pertamina Persero adalah untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham. Baik, terima kasih kepada Gale atas penjelasan yang telah dipaparkan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Nazla. Kepada Nazla, dipersilakan. Baik, selanjutnya implementasi prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi adalah salah satu prinsip GCG yang diterapkan dengan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
dan data dapat diakses melalui situs web Pertamina. Yang kedua, laporan tahunan Pertamina mencantumkan informasi mengenai profil perusahaan, laporan analisis dan diskusi manajemen, laporan penerapan GCG, dan lainnya, tetapi tidak secara rinci membahas gaji Dewan Komisaris dan Direksi. Yang ketiga, akuntabilitas adalah prinsip GCG lainnya yang diterapkan dengan baik melalui program KCR Pertamina yang terintegrasi dengan strategis bisnis. Selanjutnya, program KCR Pertamina mencakup isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian adalah prinsip GCG yang mencakup pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh eksternal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, prinsip kewajaran dan kesetaraan juga diterapkan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan penjajian dan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih kepada Nazla atas pemaparan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherly. Kepada Sherly, dipersilakan. Baik, selanjutnya evaluasi kebijakan GCG di PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero melakukan penilaian assessment evaluasi review atas implementasi GCG yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenal kondisi penerapan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik best price penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan penyempurnaan dapat diidentifikasi. Penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yang independen 2 tahun sekali, dan di antara periode tersebut perseroan melakukan penilaian mandiri self-assessment. Hasil penilaian GCG akan memberikan gambaran teknik terkait kondisi penerapan GCG di perusahaan. Hal yang perlu dilakukan untuk tindak lanjut aspek penilaian GCG PT Pertamina ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, yaitu perusahaan agar mutakhirkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik atau GCG Code dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN khususnya terkait penyusunan RJPP dan kontrak manajemen. Selanjutnya ada perusahaan agar mutakhirkan kebijakan atau ketentuan tentang pengendalian gratifikasi dengan menambah pernyataan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Kepada Ana, dipersilakan. Selanjutnya, B. Pemegang saham dan RUPS. Pemegang saham dan RUPS agar menetapkan pengangkatan anggota direksi yang definitif selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. Pemegang saham dan RUPS agar menetapkan komposisi jumlah Dewan Komisaris maksimal sama dengan jumlah anggota direksi. C. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris agar merencanakan kebutuhan tema pelatihan dalam rencana pelatihan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam rencana kerja Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris agar melakukan telaah dan menyampaikan arahan atas sistem pengendalian internal menyeluruh. Baik, terima kasih kepada Ana atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maranatha. Kepada Maranatha, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan untuk tindak lanjut aspek penilaian GCG PT Pertamina ialah sebagai berikut. D. Direksi. Direksi agar menyusun rencana kerja, pelatihan, atau pembelajaran serta memastikan seluruh anggota direksi telah melaksanakan pelatihan atau pembelajaran tersebut sesuai dengan rencana kerja. Dan yang kedua, direksi agar memastikan tidak terdapat penyimpangan atas kebijakan-kebijakan operasional dan standar operasional baku SOP untuk proses bisnis inti atau core bisnis perseroan.
Selanjutnya, pengungkapan informasi dan transparansi. Yang pertama itu ada kepatuhan perseorangan terhadap kebijakan pengandalian informasi perusahaan agar ditingkatkan dengan menindaklanjuti rekomendasi laporan tahunan layanan informasi publik atau LIPP Pertamina tahun 2022. Yang selanjutnya, perusahaan agar memiliki kebijakan dan menerapkan pengelolaan dan pemuktahiran website sesuai dengan kebijakan. Terima kasih kepada Maranatha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ramadini mengenai kesimpulan dari hasil yang kami diskusikan. Kepada Kak Ramadini, dipersilakan. Baiklah, kesimpulannya adalah berdasarkan dari laporan di atas, hal yang perlu dilakukan untuk tindak lanjut aspek penilaian GCG PT Pertamina ialah sebagai berikut. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan agar memutakhirkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik GCG kode dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, khususnya terkait penyusunan RJPP dan kontrak manajemen. Pemegang saham dan RUPS agar menambahkan indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan dalam ketentuan tentang evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris, serta memberikan penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah RUPS Keputusan Menteri. Baik, terima kasih kepada Kak Ramadini. Baiklah, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pagi semuanya.